Halo guys, apa kabarnya? Bayangin ini, kamu lagi presentasi di depan kantor. Slide udah rapi, latihan berkali-kali, tapi begitu mulai ngomong, pikiranmu tiba-tiba blank. Atau kamu lagi main futsal sama teman-teman, mau ngeluarin skill, tapi kaki malah kaku karena terlalu mikir. Nah, ternyata bukan skill atau latihanmu yang kurang. Masalahnya ada di permainan batin yang terjadi di kepala kita. Di video ini kita bakal bahas konsep keren dari buku The Inner Game of Tennis karya Timothy Gallwey tentang dua diri yang ada di dalam kita, Self One dan Self Two. Kalau kamu bisa ngerti cara kerja keduanya, kamu bakal lebih tenang, lebih fokus, dan performamu bisa naik level. Jadi begini, Gallwey bilang kita punya dua diri. Self One adalah si bos cerewet di kepala kita. Dia yang terus mengkritik, ngatur, bahkan bikin kita overthinking. Self Two adalah sisi alami kita. Dia yang tahu cara melakukan sesuatu tanpa harus dijelasin langkah-langkahnya. Bayangin waktu kecil kamu belajar naik sepeda. Kamu gak ngerti teori keseimbangan, tapi lama-lama tubuhmu otomatis ngerti cara mengatur pedal, setang, dan keseimbangan. Itu Self Two yang bekerja. Coba kita tarik ke situasi sehari-hari. Lagi ngereketin gebetan, Self One sibuk bilang, jangan salah ngomong, jangan grogi. Akhirnya kamu malah grogi parah dan ngomong sesuatu yang malu-maluin. Self One malah ngebikin kita tambah grogi dengan segala perintah-perintahnya. Tapi begitu kamu berhenti mikir berlebihan dan fokus ke alurnya, tiba-tiba semuanya mengalir natural. Ngobrol sama gebetan jadi lancar, udah nggak grogi lagi karena kamu udah ngebiarin Self Two mengambil alih. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya bikin Self One diem dan kasih ruang ke Self Two? Gallwey nyebut ini bukan soal menyingkirkan Self One, tapi lebih ke mengatur supaya dia nggak mengganggu. Nah, ada beberapa cara simple yang bisa kamu coba. 1. Observasi tanpa menghakimi. Biasanya begitu kita melakukan sesuatu, Self One langsung ngejudge. Misalnya, aduh, presentasi barusan jelek banget. Atau, kenapa pukulan tenis gue selalu ke net? Masalahnya, penilaian ini bikin otak tambah tegang. Jadi, ganti cara pandang. Daripada bilang, tadi salah semua, coba ubah jadi observasi netral. Kayak, oke, suara gue agak pelan di bagian penutup. Atau, tadi pegangan raket gue terlalu miring. Dengan begitu, kamu ngasih Self Two kesempatan buat belajar dan beradaptasi secara alami. 2. Percaya sama Self Two. Self Two itu pintar. Dia sudah mengumpulkan ribuan jam pengalaman dari latihan atau kebiasaan yang kamu bangun. Contohnya, saat kamu nyetir motor. Kamu nggak mikir, sekarang tarik kopling, gigi 1, gas pelan, lepas kopling pelan-pelan kan? Tubuhmu jalan otomatis. Nah, itu Self Two. Kalau lagi grogi, ingetin diri sendiri. Aku udah latihan, tubuhku tahu apa yang harus dilakukan. Trust the process. 3. Latihan mindfulness. Teknik ini gak harus ribet. Cukup tarik napas dalam, fokus ke momen sekarang dan rasakan apa yang lagi kamu lakukan. Misalnya kamu lagi persiapan presentasi, tutup mata sebentar, rasain detak jantung, tarik napas perlahan, buang pelan-pelan. Atau saat main futsal, fokus ke menikmati permainan dan biarkan tubuhmu mengikuti ritme permainan. Dengan cara ini, Self One akan otomatis tenang dan Self Two bisa bekerja dengan lebih lancar. Walaupun judulnya The Inner Game of Tennis, tapi konsep ini bisa digunakan di hampir semua hal. Di kantor, saat negosiasi atau pitching ide, tenangkan Self One dan biarkan Self Two bantu kamu ngomong lebih natural. Ngedeketin cewek di kafe, stop overthinking dan biarkan Self Two mengambil alih. Otomatis PDKT lebih ngalir, karena Self One tidak memegang kendali. Kalau insight ini bermanfaat, klik tombol like, share ke temanmu, dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.